Saya Muhammad Arif Abdul Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 budaya Nusantara yang berjudul Akulturasi dalam Budaya Eropa, Hindu, Buddha pada Gedung Sate dan Asimilasi Somai dalam Budaya Tionghoa Nusantara. Apa sih definisi akulturasi? Menurut Koja Ningrat, akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Sedemikian rupa, pada akulturasi budaya bisa terjadi karena adanya unsur budaya luar atau pendatang yang membawa manfaat bagi kehidupan warganya, sekecil apapun itu. Kemudian untuk pengertian dari akulturasi sendiri adalah suatu proses sosial yang timbul pada saat suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kelompok budaya asing. Lalu, apa faktor pendukung akulturasi? Nah, faktor pendukung terjadinya akulturasi dalam faktor internal berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, seperti adanya penemuan baru di berbagai bidang yang yang memberi pengaruh jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Adanya inovasi atau perubahan penemuan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kemudian faktor eksternal yang penyebab akulturasi yang sumbernya berasal dari luar masyarakat, seperti halnya perubahan alam, seperti iklim, cuaca, dan fenomena alam lainnya. Terjadinya peperangan atau konflik yang bersenjata internasional antar dua negara atau lebih secara berkepanjangan, dan dapat adanya pengaruh budaya asing melalui proses penyebaran budaya atau difusi. Lalu, tahapan akulturasi. Nah, pada tahapan akulturasi tentu telah melewatkan berbagai cara, seperti substitusi yang proses akulturasi di mana unsur budaya lama atau asli digantikan dengan unsur kebudayaan baru atau pendatang. Selama budaya itu masih memberikan nilai tambah atau manfaat bagi masyarakat, sinkretisme merupakan proses masyarakat terbentuknya sistem atau kebudayaan yang baru karena adanya perpaduan unsur budaya asli dan budaya pendatang. Addiction merupakan proses peleburan budaya dengan mengkombinasikan budaya asli dengan kebudayaan pendatang sehingga ada nilai tambahan atau manfaat dalam budaya yang baru. Lalu, apa masalah yang timbul dari akulturasi? Nah, berbagai masalah yang timbul dari akulturasi menurut Purwanto terdapat 4 masalah utama, yaitu unsur kebudayaan asing sukar diterima, unsur kebudayaan yang mudah diganti-ganti atau diubah oleh kebudayaan masyarakat asing, individu yang cepat menerima unsur-unsur kebudayaan asing atau sebaliknya, berbagai ketegangan dan krisis sosial berbagai akibat terjadinya akulturasi, sehingga timbul istilah rejection atau penolakan adalah proses penolakan yang terhadap kebudayaan yang baru karena dirasa memberi dampak negatif pada masyarakat, bisa karena tidak siap atau tidak setuju dengan budaya tersebut. Nah, di sini ada foto contoh akulturasi. Salah satu contoh akulturasi yang diketahui seperti seni budaya pada Candi Borobudur. Nah, bentuk-bentuk bangunan tersebut merupakan bentuk-bentuk akulturasi antar unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Bangunan yang megah, patung-patung yang berwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Nah, lalu masuk asimilasi. Apa sih definisi asimilasi? Menurut Sukanto, asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha yang mengurangi perbedaan yang terdapat antar orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk meninggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Sehingga maksud asimilasi adalah suatu hal yang dapat meliputi usaha-usaha yang memiliki unsur berperan pada kesatuan tindakan, perasaan, dan sikap dengan memperhatikan suatu kepentingan serta tujuan bersama. Lalu, apa syarat-syarat terbentuk asimilasi? Nah, syarat terbentuknya asimilasi yaitu terdapat sejumlah kelompok yang memiliki budaya yang berbeda, terjadi interkelasi sosial yang terjadi antar individu dan kelompok sosial. Secara terus-menerus dan intensif, kebudayaan yang ada setiap contoh kelompok sosial di masyarakat berubah-ubah dalam upaya penyesuaian diri dengan perkembangan termasuk penyesuaian dengan kondisi globalisasi yang terjadi.
Sehingga asimilasi terjadi apabila terdapat budaya asing yang memasuki suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Budaya asing tersebut mendominasi dan menghilangkan beberapa ciri dan budaya asli di wilayah tersebut. Lalu seperti apa masyarakat yang mengalami asimilasi? Nah, masyarakat yang mengalami asimilasi adalah masyarakat majemuk, yang merupakan masyarakat yang paling utama yang menjadikan tujuan dari asimilasi. Seperti yang dikatakan Furnival, masyarakat majemuk adalah kehidupan pada masyarakat yang dilakukan berkelompok-kelompok dengan berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah-pisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam sebuah unit politik. Lalu, faktor-faktor mendorong dan penghambat asimilasi. Faktor-faktor yang mendorong dan terjadi asimilasi yaitu sikap toleransi antar kebersamaan budayaan, kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, sikap menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dan golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Kemudian faktor yang menghambat asimilasi yaitu adanya kebudayaan dalam masyarakat yang terisolasi dari kebudayaan zaman, dan juga bahkan dalam hal ini kebudayaan yang itu memilih untuk menutup diri serta juga tetap kekeh pada pendiriannya. Nah, ini contoh asimilasi. Salah satu contoh asimilasi yang ada dalam keseharian masyarakat Indonesia yaitu musik dangdut. Musik ini adalah salah satu bentuk asimilasi yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia dari peleburan musik India dan Arab. Keberadaan musik dangdut di Indonesia dianggap sesuatu yang cerminan musik tradisional, sehingga masyarakat dengan mudah menerimanya. Lalu masuk akulturasi dari budaya Eropa dan Hindia Buddha pada bangunan gedung sate. Nah, bangunan pada gedung sate yang berwarna putih dengan ciri khas tusukan sate berbentuk jambu air tersebut memiliki percampuran gaya arsitektur khas Eropa dan Nusantara, yang menjadikan bangunan besar tersebut menjadi daya tarik yang menjadi kebanggaan warga masyarakat Bandung, memiliki ikon dan nilai sejarah yang tinggi. Lalu, apa asal-usul gedung sate? Nah, gedung sate telah dibangun pada masa kolonial Belanda. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada 20 Juli 1920 oleh Ratu Belanda. Dan untuk itu, rancangan yang melibatkan beberapa arsitek Belanda, yaitu Insinyur Gerber dari Fakultas Teknik Delft Netherlands, lalu Dero dan Insinyur Hendrik dan dari GMT Vianney Bandung. Dan pada pembangunan gedung sate dikerjakan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini dilakukan dengan mengikuti sumbu poros utara dan selatan. Gedung sate dibangun menghadap gunung Tengkuran Perahu sebelah utara. Bangunan berlangsung selama 4 tahun hingga bangunan tersebut selesai pada September 1924. Lalu proses akulturasi dari gedung sate. Nah, gaya pada bangunan gedung sate yang berupa arsitektur neoklasik dan arsitektur Hindia Baru ini, pada proses akulturasi bangunan gedung sate mengambil perpaduan antara budaya Nusantara, Hindu-Buddha, dan Eropa India. Nah, akulturasi tersebut terdapat pada bagian fasad bangunan tersebut yang memiliki referensi gaya arsitektur khas Prancis, yaitu Renaissance, dan teknik gaya yang diambil itu menggunakan bentuk busur. Kemudian terdapat 2 bentuk atap yang menggunakan gedung sate. Nah, pada puncak atap melalui bagian depan dan berbentuk perisai terdapat ornamen khas Hindu, Buddha, dan India. Sedangkan atap yang paling tinggi dan menonjol dengan gaya atap pura seperti Peruk di Bali. Lalu kemudian jendela pada bangunan gedung sate. Tema yang diambil pada jendela gedung sate adalah tema Moor asal Spanyol. Pada bagian atas jendela mengandung gaya arsitektur Hindia Buddha yang merupakan gupta dengan ukiran yang lebih sederhana. Lalu masuk asimilasi somai dari budaya Tionghoa Nusantara. Somai merupakan jajanan yang sangat populer di Indonesia, khusus di Bandung, Jawa Barat. Makanan tersebut biasanya dikonsumsi masyarakat Indonesia di saat cuaca dingin atau hujan. Selain itu, somai juga memiliki nilai historis penting dari kebudayaan Tionghoa yang melewati proses beberapa waktu sehingga pas untuk di lidah masyarakat Indonesia. Lalu, apa sih asal-usul somai? Nah, makanan somai merupakan adopsi dari negeri bambu Tiongkok.
tapi sebelum itu sudah jauh dikonsumsi oleh suku Mongolia dalam. Sebelumnya, makanan tersebut dikenal dengan nama buhos siomai. Nah, siomai sendiri artinya dalam bahasa Mandarin berarti somai. Di masa tersebut, somai sudah dijadikan kuliner khas turun-temurun dari bangsa Mongolia, hingga menyebar luas di dataran Tiongkok. Nah, hingga somai mulai masuk ke Indonesia, sering banyaknya pedagang dari dataran Tiongkok yang mendarat di tanah Nusantara. Apa proses asimilasi dari somai? Nah, proses asimilasi dari makanan somai, beberapa olahan makanan perlu untuk diubah untuk dijadikan makanan halal. Makanan somai sendiri juga makanan asli dari dataran Tiongkok. Ini menggunakan bahan baku asli daging babi cincang yang dibungkus kulit tipis dari tepung terigu. Kemudian olahan somai tersebut dicoba untuk memulai perubahan sedemikian rupa tanpa ada kehilangan segi rasa, sehingga dipilihlah bahan baku ikan, udang, tenggiri, dan ayam dalam bahan baku somai. Karena itu masyarakat Indonesia tidak begitu suka makanan yang sedikit hambar dan yang disajikan kering seperti yang Tiongkok. Karena itu somai disajikan dengan kreasi ala Nusantara dengan bumbu kacang yang gurih dan ada rasa pedas dan cabai yang sangat pencolok untuk lidah masyarakat Nusantara. Hingga pada saat itulah somai khas Bandung mulai dipopulerkan dan bisa ditemukan di banyak tempat di Indonesia. Lalu kesimpulannya bisa didapatkan dari budaya Nusantara akulturasi dan asimilasi, yaitu dengan perpaduan perbedaan antar budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Maka kebudayaan tersebut bisa terjadi karena unsur budaya yang baru dinilai positif dan memberikan manfaat bagi kehidupan suatu masyarakat. Selain itu, pada saat tertentu semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antar kelompok yang kemudian individu tersebut melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama, dan perlu mengetahui untuk melihat sisi di mana kebudayaan tersebut dapat dijadikan inspirasi dan inovasi dalam membuat sesuatu hal untuk membutuhkan kebudayaan baru dan selalu memegang teguh dan kebudayaan lama menjadi utama. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya.